Sejarah Kerajaan Toli-Toli. Wilayah Kerajaan Toli-Toli kini terletak di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber tradisional mencatat bahwa raja-raja awal yang memerintah Toli-Toli adalah Datu Amas, Datu Mayo, Mahappa, Polibutan, Sianjingan, Tantalius, Datu Alam, Balingalan, Tamadikaniuwasikan, Damugugiyah, Inai, Pagambalan, Daeng Bone tahun 1737 sampai tahun 1752, Nuruddin tahun 1752, Dakoliuan, Timun, dan Daeng Mabela. Menurut sumber lainnya, Kesultanan Ternate menyiarkan agama Islam ke Toli-Toli pada kurang lebih abad ke-17. Semenjak saat itu, Toli-Toli masuk ke dalam payung kekuasaan Ternate. Para penguasa Toli-Toli kemudian dinobatkan di Ternate. Salah seorang penguasa Toli-Toli yang dinobatkan di Ternate adalah Raja Imbaisuk. Ia berangkat ke Ternate dengan menggunakan kapal bernama Bangga Kaasan. Ia mangkat dalam perjalanan pulang ke Toli-Toli. Sebelumnya di Ternate telah diambil kesepakatan bahwa bila ia mangkat maka yang menggantikannya adalah saudaranya Jamalul Alam. Masuknya agama Islam menjadikan Toli-Toli sebuah kesultanan sehingga para penguasanya digelari sultan. Sultan Jamalul Alam mangkat dan digantikan oleh putra sulungnya, Sultan Mirfakah, yang memerintah di daerah Dondo. Sedangkan putra keduanya bernama Muhyiddin memerintah di daerah Toli-Toli, namun gelarnya bukan sultan melainkan raja, ia dijuluki Tau Dei Beana. Raja Muhyiddin digantikan oleh Muhammad Yusuf Syaiful Muluk Muijuddin yang digelari Malatuang, artinya adalah yang patut disembah. Ia digelari Tau Dei Buntuna. Masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1781 sampai tahun 1812. Raja Muhammad Yusuf Syaiful Muluk Muijuddin atau Malatuang sangat dicintai rakyatnya, bahkan terdapat sajak yang berbunyi sebagai berikut. Daun pohon bona raja di Buntuna walaupun tinggal tulangnya tetap diingat oleh isi negerinya. Begitu hormatnya rakyat kepada rajanya hingga mereka tidak berani menyebut nama raja secara langsung. Raja Muhammad Yusuf Syaiful Muluk Muijuddin waktu itu berkedudukan di Kalangkangan. Pada 1812, Raja Muhammad Yusuf Syaiful Muluk Muijuddin mendirikan istana di Kampung Nalu, yang selanjutnya disebut Balai Dako Istana Besar atau Balai Masigi Istana yang puncaknya seperti kubah masjid. Menurut sumber lainnya, kerajaan ini pernah diperintah oleh Raja Baisung Putra Datu Amas, barangkali ia adalah Raja Imbaisuk pada sumber di atas, yang digantikan oleh marahum dalam kerajaan-kerajaan Indonesia karya Hans Hagerdal. Halaman 271 disebut S. Jamalul Alam atau Timumun. Ia menikah dengan Siti Intan Matia Matapis dan mempunyai 3 orang anak, yakni Bantuan, Baharudin, dan Mirfakah. Setelah itu, yang menjadi raja di Toli-Toli adalah putranya, Bantuan yang bergelar Yusuf Malatuang Syaiful Muluk tahun 1810 sampai tahun 1858. Pengganti Raja Muhammad Yusuf Syaiful Muluk Muijuddin atau Malatuang adalah Bantilan Syafiuddin tahun 1858 sampai tahun 1868, sumber lain tahun 1859 sampai tahun 1867. Pada kurun waktu yang sama, datanglah Piet Broek, orang Belanda yang pertama kali mengunjungi Toli-Toli. Menyadari niat Belanda menjajah negerinya, ia kerap menunjukkan sikap yang kurang bersahabat. Meskipun demikian, berkat bujuk rayu Belanda, ia akhirnya bersedia menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada tanggal 5 Juli tahun 1858. Ketika itu Belanda diwakili oleh Dek Francois. Selanjutnya yang menjadi raja di Toli-Toli adalah Abdul Hamid tahun 1868 sampai tahun 1905, sumber lain tahun 1869 sampai tahun 1901, putra Raja Bantilan Syafiuddin.
Penandatanganan kontrak politiknya Korte Verklaring berlangsung pada tanggal 19 April tahun 1868. Selanjutnya, secara keseluruhan tercatat ia pernah menandatangani kontrak politik sebanyak 6 kali. Banawa dan Toli-Toli pernah terlibat sengketa perbatasan, Belanda pun ikut campur dalam perselisihan ini. Kedua raja akhirnya mengikuti perundingan perdamaian yang diadakan pada 26–29 Agustus tahun 1890 guna menetapkan tapal batas antara kedua kerajaan. Hasilnya, Sojol dan Dampelas menjadi wilayah Banawa dan sekaligus dianggap sebagai tapal batas antara Toli-Toli dan Banawa. Menjelang akhir masa pemerintahan Raja Abdul Hamid, Belanda makin banyak terlibat dalam urusan pemerintahan Toli-Toli dan seorang kontrolir ditempatkan untuk mengawasi tindak tanduk raja dalam melaksanakan segenap instruksi pemerintahan kolonial Belanda. Selain itu, rakyat sudah mulai dibebani pajak dan kerja rodi. Semasa pemerintahan Raja Abdul Hamid, pelayaran berlangsung lancar. Telah ada jalur pelayaran khusus yang menghubungkan Makassar Donggala Toli-Toli. Para pedagang Tionghoa memulai kegiatannya di Toli-Toli. Orang Tionghoa pertama yang masuk ke Toli-Toli adalah Hong Bie. Pengganti Abdul Hamid adalah Haji Ismail Bantilan tahun 1905 sampai tahun 1918, sumber lain tahun 1908 sampai tahun 1918. Pada zaman pergerakan nasional, organisasi yang cukup kuat di daerah Toli-Toli adalah Sarekat Islam SI yang didirikan oleh Hos Cokroaminoto. Bahkan beberapa di antara kalangan bangsawan juga ada yang menjadi anggotanya, seperti Mogi Haji Ali Putra Raja Toli-Toli, Muhammad Sirajuddin Syah Bandar Toli-Toli, dan Busuna Jogugu Toli-Toli. Raja Haji Ismail Bantilan menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 12 Februari tahun 1908. Isinya antara lain berbunyi sebagai berikut. 1. Kerajaan Toli-Toli merupakan bagian Hindia Belanda. 2. Tidak akan menjalin hubungan langsung dengan negeri asing. 3. Sahabat negeri Belanda akan menjadi sahabat kerajaan Toli-Toli, sedangkan musuh negeri Belanda akan menjadi musuh kerajaan Toli-Toli. 4. Mengikuti segenap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Meskipun telah menandatangani Korte Verklaring, Raja merupakan tokoh yang membenci Belanda. Ia menentang kewajiban kerja paksa yang dibebankan kepada rakyatnya. Akibatnya ia pernah ditawan selama 6 bulan oleh Belanda walaupun akhirnya dibebaskan kembali. Singgasana Toli-Toli beralih kepada Haji Muhammad Ali Bantilan atau Mogi Haji Ali tahun 1918 sampai tahun 1919, putra Raja Haji Ismail Bantilan. Ia kemudian diangkat sebagai Presiden Sarekat Islam setempat. Oleh karena itu, SI makin berkembang di Toli-Toli. Semasa pemerintahannya, Belanda membagi Toli-Toli menjadi 2 distrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala distrik, yakni, Distrik Utara yang beribu kota di Santigi, Distrik Selatan yang beribu kota di Tinabogan. Kepala Distrik Utara adalah adik Raja Haji Muhammad Ali, Haji Muhammad Saleh Bantilan. Peristiwa penting lainnya adalah perlawanan rakyat di Salumpaga yang dipimpin oleh Haji Hayun. Saat itu 40 orang Salumpaga dikerahkan untuk bekerja rodi membangun jalan menuju pelabuhan Tanjung Batu di Toli-Toli. Saat itu kerja wajib mereka belum selesai dan masih tersisa 14 hari, padahal sudah mendekati bulan puasa. Tentunya bekerja saat bulan puasa sangatlah berat bagi mereka. Oleh karena itu, melalui pemimpin rombongan mereka, Haji Hayun disampaikan keinginan para pekerja agar diizinkan meneruskan pekerjaan setelah bulan puasa. Haji Hayun menghadap Raja Mogi Haji Ali, tetapi Raja menolak permohonan mereka dan menghendaki agar pekerjaan tetap diteruskan kendati telah memasuki bulan puasa. Akhirnya Raja mengatakan agar ia menemui kontrolir untuk membicarakan hal itu.
Namun kontrolir malah melimpahkan kembali masalahnya kepada raja, dengan mengatakan bahwa raja mereka sendiri yang menghendaki dilakukannya pekerjaan saat bulan puasa. Saat berlangsungnya ketegangan itu, saudara raja yang bernama Haji Saleh Bantilan menyaksikan para pekerja telah meninggalkan pekerjaan dan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Ia melapor kepada raja bahwa pekerja telah memberontak dengan melarikan diri dari kerja rodi. Bersama dengan kontrolir, raja beserta rombongan bertolak ke Salumpaga. Raja memerintahkan kepala kampung mengumpulkan rakyat, terutama yang dikenai kerja wajib. Setelah orang-orang yang dikenai giliran kerja rodi berkumpul, raja menuduh mereka semua telah melakukan pembangkangan dan pemberontakan. Haji Hayun selaku juru bicara para pekerja rodi menolak tuduhan tersebut dan berjanji bahwa setelah bulan puasa mereka akan bekerja lebih keras lagi sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Namun baik raja maupun kontrolir tidak mengizinkan hal itu dan memaksa rakyat tetap bekerja selama bulan puasa. Setelah itu, raja beserta rombongannya pergi meninggalkan Salumpaga. Karena menganggap bahwa raja dan Belanda tidak menghormati hak orang Islam dalam menunaikan kewajiban agamanya, Haji Hayun beserta pengikutnya merundingkan langkah selanjutnya. Saat malam harinya, ketika sedang menjalankan sholat tarawih, polisi yang mencurigai adanya persekongkolan membubarkan mereka. Rakyat lalu meninggalkan masjid dan membubarkan diri. 2 hari kemudian, kontrolir beserta rombongannya datang lagi. Haji Hayun dengan disertai oleh Oto, Kombong, Hasan, dan Kampaeng kembali mengajukan permohonan agar rakyat dibebaskan dari kerja rodi selama bulan puasa. Kembali raja dan kontrolir menolak permintaan tersebut. Situasi memanas dan Oto mencabut parangnya serta membunuh kontrolir Belanda bernama Decet Anglino. Pada insiden tanggal 5 Juni tahun 1919 ini yang turut menjadi korban adalah Raja Toli-Toli Mogi Haji Ali, Jaksa Toli-Toli Zakaria, 5 orang polisi, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan ada 10 orang yang tewas. Berita mengenai insiden ini menyebar bahkan sampai ke luar negeri. Belanda menurunkan pasukannya guna memadamkan pemberontakan tersebut dan menangkap pelakunya. Pengadilan bagi mereka digelar pada tahun 1920 sampai tahun 1921 di Makassar. Oto, Kombong, Hasan, dan Kampaeng dijatuhi hukuman gantung. Haji Hayun dijatuhi hukuman seumur hidup. 20 orang dibuang ke Nusa Kambangan dengan masa hukuman 5-20 tahun. 3 orang dibuang ke Digul dan 4 orang sisanya dikembalikan ke Salumpaga. Oto, Kombong, dan Hasan menjalani hukumannya pada tanggal 27 September tahun 1922. Sementara itu, Kampaeng sudah menggantung diri terlebih dahulu di dalam selnya. Akibat pemberontakan ini, Belanda menempatkan penguasa militer di Salumpaga hingga masuknya Jepang pada 1942. Nama Haji Hayun kini diabadikan sebagai nama lapangan yang terletak di depan kantor pemerintah daerah tingkat 2 Buol Toli-Toli. Raja Mogi Haji Ali yang tewas terbunuh digantikan oleh saudaranya, Haji Muhammad Saleh Bantilan tahun 1919 sampai tahun 1926, sumber lain tahun 1920 sampai tahun 1922. Ia menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 10 Juli tahun 1920. Perdagangan di Toli-Toli makin ramai dan mengundang kedatangan kaum pedagang dari berbagai kawasan kepulauan Nusantara. Pada tahun 1925, Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan jatuh sakit sehingga harus mengundurkan diri dari tugas sehari-harinya. Oleh karenanya, pemerintahan kini diwakili oleh Muhammad tahun 1925 sampai tahun 1929. Cucu Raja Haji Abdul Hamid Bantilan. Setelah Muhammad selaku wakil raja meletakkan jabatannya,
Ia digantikan oleh Matata Daeng Masese tahun 1929 sampai tahun 1942, bekas bestur asisten di Kolone Dale. Sementara itu, kesehatan Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan masih tetap menurun. Pada saat itu, datanglah bala tentara pendudukan Jepang. Matata Daeng Masese ditangkap karena dituduh merobek bendera Jepang. Ia kemudian meninggal dalam tawanan Jepang. Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan juga ditawan oleh Jepang hingga 1944. Pada masa itu, pecah perlawanan terhadap Jepang di Malomba pada tanggal 18 Juli tahun 1945. Setelah berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan Toli-Toli dijalankan oleh Komisi Pemerintahan Suap Raja karena Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan masih beristirahat. Komisi Pemerintahan Suap Raja pertama kali dijabat oleh Raja Wali Muhammad Pusadan. Ia kemudian digantikan oleh Abdul Rahman Nento. Para kepala pemerintahan negeri Toli-Toli berikutnya secara berturut-turut adalah Daeng Maraja Lamakarate, Jafar Lapasere, Muhammad Kasim Razak, Andi Muhammad Tahir, Andi Musa, Andi Muhammad Ali AM Jotolembah, dan Malaga B.A. Sementara itu, Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan mangkat pada 1956. Sebagai penggantinya, diangkatlah Raja Haji Muhammad Yahya Bantilan. Pengangkatan tersebut diumumkan pada tanggal 12 Desember tahun 1957 dan upacara adatnya berlangsung pada tanggal 21 Desember tahun 1957. Pada tahun 1959, berlangsunglah penghapusan suap Raja Toli-Toli. Raja Haji Muhammad Yahya Bantilan merupakan kepala suap Raja Toli-Toli terakhir. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raja dibantu oleh berbagai pejabat, seperti Jogugu, Ukum, Kapitalau, Kepala Adat, Kapitaraja, Pahalaan, Babato, Mayor, dan Malinu. Jogugu merupakan penghubung antara Raja dengan pihak luar dan juga mewakili Raja pada saat-saat tertentu. Ukum memberikan penerangan masalah hukum serta memberikan nasihat pada Raja. Kapitalau bertugas menangani hal-hal yang terkait dengan wilayah kerajaan di laut. Kepala adat bertanggung jawab atas upacara-upacara yang diadakan Raja. Kapitaraja bertugas menyertai Raja. Pahalaan bertanggung jawab atas keamanan istana beserta mengurus rumah tangga istana. Babato bertugas menangani masalah syara atau penghulu. Mayor bertugas memimpin sekelompok kecil masyarakat dalam lingkungan kerajaan. Malinu bertugas memberitahukan hal-hal yang penting kepada masyarakat. Bersambung.